Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriana Nasution SPD, guru geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penginderaan jauh, mulai dari definisi penginderaan jauh menurut para ahli, komponen penginderaan jauh, dan lanjut interpretasi citra. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografi. Pengertian sistem informasi geografi atau biasa disingkat dengan SIG, yaitu sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Kemudian kita lanjut pada komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan tinggi, dan juga mendukung operasi berbasis data dengan jumlah volume data yang besar dengan cepat. Perangkat keras SIG tersusun atas berbagai bagian penginput data, pengolah data, dan pencetak hasil proses. Menurut prosesnya dibedakan menjadi 1. Input data terdiri dari mouse, digitizer, scanner, olah data, hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Yang ketiga, output data, plotter, printer, screening. Ya, jadi perangkat keras tadi itu yang terdiri dari 3 ya, maksudnya berdasarkan prosesnya bisa dari segi input data yaitu mouse, digitizer, scanner, ada olah datanya, ada output data, di mana output data tadi adalah keluarannya atau hasil dari perangkat keras tadi ya. Nah, itu yang dikatakan dengan output data. Jadi semua perangkat fisik yang terdiri dari ketiga tadi itu dikatakan dengan perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software yaitu perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak terdiri di dalam SIG, yaitu alat untuk menginput dan memanipulasi data SIG, database manajemen sistem, alat untuk analisa data, alat untuk menayangkan data dari hasil analisa. Itu dia. Jadi perangkat lunak ini softwarenya ya. Misalkan kalau di dalam geografi itu ada ArsView, ArsGIS, ArsMap itu ya. Jadi itu termasuk ke dalam perangkat lunak, atau mungkin di dalam laptop atau komputer Ananda itu ada misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lainnya, itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Yang ketiga yaitu data. Secara prinsipnya data terdiri dari 2 jenis dalam SIG, yaitu data spasial, di mana data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar berformat digital, dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau vektor, atau dalam bentuk image yang mempunyai nilai tertentu. Yang kedua, data non-spasial. Data non-spasial merupakan data berupa tabel, yang mana tabel tersebut memiliki isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data itu berbentuk data tabular
yang satu sama lain diintegrasikan dengan data spasial yang ada. Jadi, data tadi di dalam SIG itu ada dua, data spasial dan data non-spasial. Jadi, kalau data spasial berbentuk raster dan vektor. Kalau data non-spasial, jadi dia data berbentuk tabular ya. Itu dia kalau tadi data non-spasial. Yang keempat, yaitu manusia. Manusia adalah elemen pokok dari sistem informasi geografi dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang membuat desain dan mengolah sistem, sampai dengan pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Jadi, komponen SIG yang keempat yaitu manusia, di mana manusia inilah yang paling pokok di dalam SIG karena manusia ini adalah perencana dan pengguna SIG. Subsistem SIG atau tahapan kerja SIG. 1. Subsistem masukan atau input. Subsistem input ini bertugas mengumpulkan data, menyiapkan data spasial berbagai sumber, bertanggung jawab mengumpulkan atau mentransformasikan format-format data asli ke dalam bentuk format yang dapat digunakan oleh SIG. Jadi input ini adalah semua data masukan ya. Jadi semua data masukan itu dikatakan dengan input. Proses input data digunakan untuk memasukkan data spasial dan data non-spasial. Data spasial bisa berbentuk peta analog. SIG harus memakai peta digital sehingga peta analog tersebut harus dikonversi ke bentuk peta digital dengan memakai alat digitizer. Kecuali itu proses digitasi, dapat pula dilakukan proses overlay dengan melakukan proses scanning pada peta analog. Jadi, tadi input tadi atau subsistem input tadi itu untuk memasukkan data spasial dan data non-spasial. Di mana tadi sudah kita bahas bahwa data spasial itu adalah data yang berbentuk vektor dan berbentuk raster ya. Tapi kalau data non-spasial itulah data yang artinya dalam bentuk tabular ya. Nah, itu dia. Jadi harus bisa dibedakan. Tapi itulah dia pada saat subsistem semua yang diinput itu adalah data spasial dan data non-spasial. Yang kedua, manipulasi data. Subsistem ini mengorganisasikan data spasial ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa, sehingga data geografis atau spasial tersebut mudah dicari, diupdate, dimanipulasi, dan diedit. Tipe data yang diperlukan oleh SIG kemungkinan harus dimanipulasi supaya sesuai dengan sistem yang dipakai. Untuk itu, SIG mampu melaksanakan fungsi edit baik untuk data spasial ataupun non-spasial. Jadi, subsistem yang kedua yaitu manipulasi ya, manipulasi data, sehingga pada tahap inilah nanti kita akan mengupdate ataupun misalkan mengedit data tadi, baik itu data spasial ataupun data non-spasial. Masih lanjutan subsistem manipulasi, di mana subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan SIG. Sistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem 2 dan 3 lebih terpadu atau disebut juga database management system. Itu dia. Jadi kalau yang subsistem yang kedua digabung dengan analisa di sini, maka dia disebut juga database management system. Subsistem yang ketiga yaitu output, yaitu keluaran. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagian atau seluruh basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, dalam bentuk tabel, grafik,
peta atau miniatur 3 dimensi map dan lainnya. Jadi subsistem di dalam SIG itu tadi ada input atau pemasukan, kemudian ada manipulasi data ataupun proses menganalisa, di mana pada proses menganalisa tadi ada kita mengedit ataupun digitasi ataupun mengupdate itu ya. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu output. Jadi kalau output di sini bisa dia menghasilkan dalam bentuk subcopy maupun hard copy atau misalkan dalam bentuk tabel, grafik, peta atau miniatur 3 dimensi dan lainnya. Baiklah, pada materi sistem informasi geografi ini bisa kita simpulkan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi dari SIG, di mana SIG ini adalah suatu sistem yang bertugas membangun, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyimpan data, baik itu data spasial maupun dia data non-spasial. Kemudian ada komponen SIG, di mana komponennya itu ada perangkat keras, baik itu mouse, plotter, printer, scanner, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam perangkat keras. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat fisik yang berhubungan dengan komputer ya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak ya. Ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak ini misalnya software. Kalau dalam geografi tadi sudah saya jelaskan, misalkan dalam pembuatan peta ArcMap, ArcView, ArcGIS, atau misalkan seperti di dalam komputer atau laptop kita ada misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan software lainnya, itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Kemudian ada data, itu tadi ada data spasial, ada data non-spasial. Data spasial itu ada data raster, ada data vektor. Kemudian ada manusia, di mana manusia ini adalah elemen yang paling pokok, elemen yang paling penting, karena manusialah nanti yang akan mencetak ataupun menggunakan sistem informasi geografi. Kemudian lanjut subsistem tadi, sebenarnya ada tahap persiapan, ada input atau masukan, ada manipulasi atau sistem pengolahan data atau analisis data, kemudian ada output ataupun keluaran. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup kita, chat kita sering di grup agar kawan-kawan yang lain juga bisa lebih mengerti dan lebih paham. Sekian materi kita pada hari ini. Tetap semangat. Semangat juga untuk mengerjakan tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.